Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustina Samudin dengan NIM E1E1222006 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai materi Object Oriented Programming with Python atau OOP. Langsung saja kita ke topik. Yang pertama itu ada introduction to OOP atau pengenalan, kemudian ada classes and objects, selanjutnya ada operator overloading, kemudian iterator for class, inheritance, abstract classes, namespaces, dan yang terakhir atau last itu ada shallow versus deep copy. Oke, langsung saja kita ke introduction atau pengenalan mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Nah, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming itu adalah pendekatan untuk memodelkan berbagai benda-benda yang ada di dunia nyata. Contohnya seperti car atau mobil, kemudian ada house atau rumah, dan hubungan di antaranya. Misal seperti student and teacher, siswa dan guru, kemudian ada company and employee atau perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas-entitas tadi sebagai software, sebagai objek-objek perangkat lunak atau software, dan mengatur hubungan di antara mereka. Kemudian, kenapa OOP atau pemrograman berorientasi objek ini diperlukan? Nah, OOP ini bertujuan untuk memberikan kualitas-kualitas berikut pada perangkat lunak. Yang pertama, ada robustness against failures atau kekokohan terhadap kegagalan. Nah, maksudnya ini program akan menjadi lebih tahan terhadap kesalahan dan kegagalan. Kemudian ada adaptability atau adaptabilitas. Maksudnya kode yang besar akan dapat dengan mudah untuk disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan yang baru. Kemudian ada reusability. Jadi OOP ini bisa digunakan kembali atau reusability. Jadi maksudnya itu same code base can be reused atau kode yang sama, basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha atau little effort. Kemudian, how does OOP achieve these goals? Bagaimana cara OOP ini bisa mencapai tujuan ini toh, yang ada robustness against failure, adaptability, dan usability, itu ada 3 caranya, yaitu ada encapsulation, yaitu dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Hal ini akan melindungi data dari manipulasi yang tidak diinginkan dan menyederhanakan interaksi dengan objek. Kemudian yang kedua ada modularity atau modularitas. Nah, dengan berbagai komponen software yang berbeda, software yang berbeda, ini akan dibagi menjadi 2 unit, yaitu 2 unit yang berbeda. Maksudnya dengan 2 unit fungsional yang berbeda. Nah, bagaimana cara untuk bisa diwujudkan, yaitu dengan inheritance, yaitu pembuatan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada, sehingga akan mempermudah pengorganisasian dan penggunaan ulang kode. Kemudian yang ketiga ada abstraction. Nah, dia ini akan menyediakan antarmuka yang sederhana, interface yang sederhana, dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasinya. Nah, ini akan memudahkan kode untuk lebih mudah dipahami, serta ini akan membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang lain.
serta memungkinkan kita pengembang fokus pada fungsi tingkat tinggi tanpa terganggu oleh kompleksitas dasar. Selanjutnya ada software development. Untuk proses pengembangan perangkat lunak, umumnya itu mencakup beberapa tahapan yang penting dan yang harus diikuti untuk memastikan perangkat lunak atau software yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Tahap-tahap tersebut itu meliputi ada 3. Yang pertama ada desain. Nah, pada tahap desain, perancang perangkat lunak atau perancang software itu akan membuat rencana rinci mengenai bagaimana perangkat lunak itu akan dibangun. Nah, ini termasuk identifikasi kebutuhan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi apa saja yang perlu dicapai untuk software oleh software. Kemudian ada pembuatan arsitektur. Nah, di tahap desain ini kita akan mendesain struktur perangkat lunak atau software, termasuk bagaimana komponen-komponen akan berinteraksi. Kemudian ada desain antarmuka atau interface. Nah, di sini kita akan merancang interface atau antarmuka pengguna dan antarmuka antara modul-modul perangkat lunak. Tunggu. Nah, kemudian tahapan yang kedua ada implementation. Tahap ini setelah kita melakukan desain, kita akan masuk ke tahapan kedua yaitu implementasi. Tahap ini akan melibatkan penulisan kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Nah, ini termasuk yang pertama ada penulisan kode, yaitu mengimplementasikan fungsionalitas yang telah dirancang dalam bentuk kode program. Kemudian ada integrasi, yaitu menggabungkan beberapa komponen atau modul yang telah dibuat menjadi satu kesatuan sistem. Nah, setelah desain dan implementasi, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu testing dan debugging, atau pengujian dan debugging. Nah, untuk tahapan ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan. Nah, pendekatannya ini biasanya digunakan ada 3, yaitu top-down atau stubbing, yaitu pendekatan memulai pengujian dari level atas instruktur software menggunakan stubs atau modul sementara untuk menggantikan modul-modul yang belum selesai atau belum diuji. Nah, ya, pendekatan kedua ada bottom up atau sama dengan unit testing. Nah, pendekatan ini dimulai dari level bawah, yaitu pengujian unit-unit terkecil dari perangkat lunak secara individu sebelum kita menggabungkannya ke dalam sistem yang lebih besar. Kemudian ada debugger, breakpoint atau print statement. Nah, titik-titik di dalam kode yang digunakan untuk menghentikan eksekusi program pada saat tertentu akan memungkinkan pengembang untuk memeriksa kondisi program pada titik tersebut. Itu untuk penjelasan breakpoints. Kalau untuk print statement itu menambahkan pernyataan print ke dalam kode untuk menampilkan nilai variabel atau status program pada titik-titik tertentu selama kita eksekusi. Nah, ini akan membantu dalam mengidentifikasi kesalahan. Nah, untuk kode ini sendiri, dia itu terlindungi dalam struktur kondisional dalam Python. Nah, ada cara untuk menulis kode yang hanya dieksekusi ketika
ketika modul dijalankan secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai bagian dari proyek perangkat lunak yang lebih besar. Sampai print statement saja tadi. Oke, dengan mengikuti tahap-tahap software development tadi, kita akan, oke, 1, 2, 3. Dengan mengikuti tahap-tahap software development tadi, kita sebagai pengembang dapat memastikan bahwa software yang kita hasilkan akan berkualitas tinggi, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Kemudian selanjutnya ada class definition atau definisi kelas. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, kelas merupakan sarana utama untuk abstraksi. Nah, kelas ini akan memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan objek dengan atribut dan perilaku tertentu, serta mengatur bagaimana objek-objek ini berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu komponen-komponen kelas yang terdiri dari 2, yaitu metode dan atribut. Metode atau fungsi anggota. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan menentukan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek-objek dari kelas tersebut. Kemudian ada atribut, yaitu data members, field, or instant variable. Nah, atribut ini adalah data anggota atau data members, field, atau variable instance yang menyimpan nilai-nilai terkait dengan objek dari kelas tersebut. Nah, untuk class should provide, kelas itu harus menyediakan untuk memastikan bahwa kelas ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip OOP. Sebuah kelas itu harus menyediakan, yang pertama ada encapsulation, data members are non-public. Maksudnya ini, enkapsulasi adalah praktik menyembunyikan data anggota agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Data ini biasanya akan diberi akses non-public, misalnya menggunakan tanda underscore di Python. Tanda underscore, ya, tanda garis bawah. Nah, akses terhadap data ini akan diatur melalui metode khusus yang disebut dengan getter dan setter. Kemudian ada error checking atau pemeriksaan error, pemeriksaan kesalahan. Nah, kelas juga harus memiliki mekanisme untuk memeriksa kesalahan dan cara untuk menangani kondisi yang tidak diinginkan. Ini akan sangat membantu menjaga integritas data dan memastikan bahwa objek beroperasi dengan keadaan yang valid. Kemudian, sebuah kelas harus ada kode untuk pengujian metode kelasnya. Artinya, ini penting untuk memastikan bahwa semua fungsi akan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini dapat dilakukan dengan menulis unit tes yang menguji setiap metode secara terpisah. Untuk contoh implementasi kelas dalam Python, di sini kita praktikkan. Oke, pertama, misal di sini ada kelas mahasiswa. Kemudian kita def underscore def init self nama. Dalam kelas mahasiswa ini ada atribut nama sama umur. Kemudian kita tulis self dot underscore nama sama dengan
ini tuh ini atribut non publik, artinya yang tidak bisa diakses dari luar. Kemudian kita untuk umur self dot umur juga atribut non publik. Kemudian kita def get nama dari kelas dari self, kemudian kita return self dot nama. Ini untuk kita getter untuk nama, kemudian def set nama ini untuk kita mengset setter untuk atribut nama. Oke. Kita tulis dulu semua kodenya. Nah, untuk getter setter untuk umurnya kita copy saja ini. Kemudian untuk nama kita ubah jadi umur. Oke. Nah, ini if umur
kemudian metode Oke, di sini kan kita deklarasikan kelas mahasiswa. Untuk kelas mahasiswa terdiri itu ada nama, kemudian umur mahasiswa. Kemudian di sini ada untuk getter, untuk kita metode untuk mendapatkan nama. Kemudian ini untuk men-set nama. Jika nama, if not nama itu artinya jika nama tidak ada, maka artinya nama tidak boleh kosong. Nah, untuk def get umur ini sama dengan cara kita def get nama, untuk getter nama. Kemudian untuk set umurnya, jika umur yang dimasukkan itu lebih kecil dari 0, maka akan muncul error umur tidak boleh negatif, lalu dikembalikan fungsi self.umurnya. Oke, untuk contoh penggunaan kelasnya, di sini misal if, saya tuliskan kodenya, if nama sama dengan main berarti di sini kita tulis MHS mahasiswa, kemudian Budi umur 20, kita isikan, kemudian kita tampilkan MHS dot tampilkan info, kita selanjutnya MHS dot set
set umur sama dengan 21, kemudian mas dot tampilkan info. Ini kita try mas dot set umur ini 1. Yang dimana ini akan memicu error. Accept value error as in kita coba jalankan. Kita lihat apa problemnya. Kita jalankan. Oh, maaf. Nah, sesuai di sini akan memicu error karena di sini kita set umurnya itu -1, sementara di kode sini untuk setternya tadi kita sudah set umurnya itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Coba jika kita hapus ini, kita run. Nah, kita hapus dulu, kita run kembali. Oh, mahasiswa is not defined.
Tunggu, kita copy dulu kodenya. Kita coba perbaiki kalau ada yang salah. Oke, kita copy kembali kode yang benar. Kemudian kita jalankan. Oh, di sini harusnya. Nah, sini sudah betul untuk anunya. Saya jelaskan kembali. Di sini kita buat untuk kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini terdapat nama sama umur, atribut nama sama umur yang kita setting dengan sebagai non-publik atau tidak bisa diakses dari luar. Kemudian di sini kita getter untuk nama, kemudian kita setter juga, kita getter, setter untuk atribut nama sama umur. Kemudian di sini kita menampilkan informasi mahasiswa dengan metode tampilkan info. Kemudian untuk contoh kita gunakan kelasnya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu operator overloading. Nah, bukan. Maksud saya classes and objects. Kelas dan objek. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, kelas dan objek ini merupakan inti yang memungkinkan pemodelan di dunia nyata dari dunia nyata ke perangkat lunak atau software. Untuk penjelasannya, di sini ada kelas. Nah, kelas itu merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat sebuah objek. Nah, yang di kelas ini didefinisikan sebagai struktur atau perilaku dari sebuah objek yang mencakup atribut atau data dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kemudian, it binds data and method together. Dia mengikat data dan metode bersama-sama. Artinya data dan metode ini diikat secara bersama-sama. Diikat secara bersama-sama sehingga objek yang dibuat dari kelas tersebut akan dapat memiliki atribut dan metode untuk berinteraksi dengan data. Selanjutnya, ini konstruktor init. Nah, dia ini dipanggil ketika objeknya itu diinisiasi. Kemudian Python doesn't support formal access control. Jadi Python itu tidak mendukung kontrol akses yang formal. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya,
Bahasa pemrograman Python ini mempunyai kata kunci khusus untuk mengontrol aksesnya seperti public, protected, dan private. Kemudian it enforces data protection only by convention. Di sini yaitu melindungi data berdasarkan convention. Yang pertama ada kalau untuk melindungi data member, data nama member itu diawali dengan single underscore atau tanda garis bawah tunggal. Kemudian untuk private data member names atau nama member itu dimulai dari double underscore atau tanda garis bawah double ganda. Contohnya yang seperti ini. Ini untuk, nah yang ini toh, ini underscore nama ini untuk memprotek, untuk melindungi nama member. Kemudian kalau untuk pribadi itu yang ini construct. Seperti ini juga. Nah, dengan demikian, kelas dan objek akan memungkinkan kita untuk memodelkan entitas dunia nyata dengan atribut dan perilaku yang terdefinisi dengan baik, serta menyediakan mekanisme untuk mengatur akses terhadap data dengan menggunakan konvensi yang ada. Oke, materi selanjutnya ada operator overloading. Operator overloading adalah teknik dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan kembali atau redefining di perilaku atau behavior, operator standar dan fungsi operator standar seperti plus, minus, kali, dan lain-lain untuk berbagai objek yang kita buat sendiri. Dengan operator overloading ini, contohnya seperti ini. Standar operator itu seperti ini. Plus, lagi ada minus, ada kali. Nah, dengan operator overloading ini, kita bisa membuat operator-operator tersebut berperilaku sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kelas kita. Nah, ini contoh untuk operator overloading. Atau kita bisa contohkan di sini. Ini merupakan contoh untuk operator overloading. Nah, misalnya kita print 2 plus 3, kan plus ini standar operasi. Operasi standar. Menambahkan angka. Kemudian bisa kita mungkin mengalihkan 2. Kemudian print. Kita contoh yang ini 2,
2,3 plus 4,5. Selanjutnya bisa print, kita inisialisasi dulu. A itu sama dengan yang ini, kita copy saja yang ini ke sini. Kemudian untuk B sama juga tadi, hanya kita tinggal ubah saja angkanya, bisa ubah. Juga untuk C, sepuluh. Oke. Oh, maaf. Misal di sini C itu A, kita tambah B. Extending array. Kita mengextend sebuah array. Kemudian kita print C. Kemudian di sini kita coba untuk selain tipe data integer, kita coba untuk tipe data string. Misal Tom plus ya. Oke, kita tinggal run. Nah, di sini akan muncul untuk hasil dari 2 tambah 3, 2 kali 3. Kemudian di sini ada 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada Tom dengan Tina. Oke, next materi ada. Oke, kemudian ada operator overloading through specially named method atau operator overloading melalui metode khusus. Dalam Python, perilaku operator standar seperti tadi yang saya sebutkan kayak plus, minus, perkalian gitu, itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru dengan menggunakan metode khusus. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini ada plus operator is overloaded by implementing a method name add. Yang ini. Operator ini kita bisa implementasikan dengan metode khusus, yaitu underscore double, habis itu add, habis itu underscore double lagi. Kemudian non-operator overload. Nah, str dengan fungsi foo is overload for an object by implementing a method foo dot double str dalam kurung. Kemudian if a particular special method is not implemented in user-defined class, the standard syntax relies upon that method will raise an exception. Nah, jika metode khusus tertentu dalam kelas yang dibuat pengguna ini itu termasuk sintaks standar yang mengandalkan metode tersebut yang akan menghasilkan exception. Contohnya seperti ini. A tambah B will raise an error, akan menghasilkan error jika add-nya ini fungsi operator add-nya ini tidak didefinisikan. Nah, ini ada tabel untuk contoh dari operator overloading yang dinamai dengan metode khusus. Misal untuk A tambah B ini special metodenya atau metode khususnya itu add, situ E
A kurang B itu sub. Nah, begitu seterusnya sampai yang STR. Nah, ini ada example operator overloading for a vector class atau kelas vektor. Kemudian untuk metode implied, ada beberapa operator yang memiliki definisi default yang disediakan oleh Python. Ini yang disediakan oleh Python jika metode khususnya itu tidak ada dan ada operator yang definisinya itu diturunkan dari yang lain. Contoh seperti double method yang disupport atau mendukung sintaks if foo dan memiliki semantik default sehingga setiap objek selain known itu akan dievaluasi sebagai nilai true. Kemudian, namun jika if method itu bisa diinterpretasikan secara default untuk menjadi true, maka dia akan instant dengan panjang non-zero. Seperti ini. Untuk menggunakan metode implied. Oke, selanjutnya ada iterator for a class atau an iterator for a collection provides one key behavior. It supports a special method named next that return the next element of the collection if any of raises a stop iteration exception to indicate that there are no further elements. Artinya, iterator dalam konteks pemrograman berorientasi objek ini memungkinkan kita untuk mengakses elemen-elemen dalam sebuah collection atau koleksi tanpa kita perlu cek satu-satu dengan mendefinisikan metode next dengan iter. Seperti ini. Ada metode next, kemudian ada iter. Jadi kita bisa mengakses elemen-elemen itu tanpa kita cek satu-satu. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Nah, pewarisan itu atau inheritance merupakan konsep utama dari OOP yang memungkinkan kita untuk mengorganisir komponen struktural dari sebuah paket software dalam cara yang hierarkis. Kemudian ini akan memungkinkan kita untuk membuat kelas baru di kelas yang sudah ada. Ini berguna untuk mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan dan ekspansi. Nah, a natural way to organize Oke, kita langsung saja di contohnya.
Nah, di sini ada contoh untuk inheritance sendiri. Ada untuk contoh untuk credit card class. Nah, di sini berdasarkan kode-kode di sini kita akan fungsionalitasnya itu yang pertama ada membuat akun baru untuk customer. Nah, fungsi ini akan memungkinkan kita untuk membuat akun baru untuk pelanggan yang ingin mendapatkan kartu kredit. Kemudian allows to fetch customer related data, yaitu mengambil data terkait pelanggan. Nah, di kelas ini kita akan mengambil data terkait pelanggan seperti informasi kontaknya, riwayat transaksi, dan keuangan lainnya. Kemudian, expenses could be charged to the card, mengenakan biaya pada kartu. Fungsi ini akan memungkinkan untuk mengenakan biaya pada kartu kredit pelanggan. Ini bisa jadi menjadi pembelian barang ataupun jasa, ataupun biaya terkait lainnya, ataupun biaya lainnya mengenai penggunaan kartu. Kemudian, user can make payment to maintain the card balance. Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Selanjutnya ada expenses cannot exceed the card limit, yaitu ada batas pengeluaran kartu. Nah, di kelas ini juga akan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pengeluarannya itu tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Selanjutnya ini untuk inherited class atau credit, ya. Untuk this child class-nya ini mewarisi inherits the constructor of parents class to create new customer, yaitu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, kemudian memodifikasi perilaku penggunaan biaya pada kartu, dan memodifikasi fungsi pembayaran kartu. Ini ada contoh lain mengenai pewarisan atau inheritance. Di sini ada class progression. Nah, dalam class progression ini dia akan di sini class progression akan menjadi induk, sementara arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progression itu akan menjadi child class atau anak kelas dari induk class progression. Oke, ini untuk contoh kodenya. Selanjutnya ada abstract class atau kelas abstrak. Nah, untuk kelas abstrak sendiri itu memainkan peran penting dalam OOP, terutama di bahasa pemrograman Python. Kelas abstrak itu menyediakan cara untuk mendefinisikan blueprint atau template untuk kelas lain, menegakkan struktur dengan perilaku tertentu dan perilaku tertentu pada kelas turunannya. Untuk penjelasannya seperti berikut ini. An abstract class can be considered as a blueprint or template for other class. Jadi, kelas abstrak sendiri berfungsi sebagai blueprint atau template untuk kelas lain yang akan mendefinisikan
antarmuka atau interface, dan perilaku umum yang harus diikuti oleh child class-nya atau kelas-kelas turunannya. Kemudian, an abstract class is a class that contains one or more abstract methods. Jadi, sebuah abstract class itu berisikan satu atau lebih dari berbagai metode abstrak. Kemudian, an abstract method that has declaration but no implementation. Jadi, abstrak metode itu, sebuah abstrak metode itu dia itu berisikan metode yang mempunyai deklarasi tapi tidak mempunyai implementasi atau implementation. Atau artinya dia itu tidak bisa di instansiasi. Oke, kemudian maaf. Maaf untuk penjelasan yang tadi. Oke, kita lanjut. Untuk abstract classes cannot be instansiasi. It needs subclass atau child class to provide implementation. Jadi abstract class itu tidak bisa diinstansiasi. Dia itu memerlukan subclass atau child class atau disebut kelas turunan untuk menyediakan implementasinya. Kemudian abstract classes are required for providing abstraction for or a simplified interface atau yang biasa disebut API, while hiding the underlying implementation. Jadi, abstract class itu memberikan abstraction dengan mendefinisikan antarmuka yang disederhanakan dengan interface atau API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, ini berguna untuk memungkinkan kode lebih modular dan lebih mudah dipelihara. Kemudian, Python provides abstract class by declaring abstract base class which could be inherited by other child class. Jadi, kelas Python itu menyediakan dukungan untuk kelas abstrak melalui modul ABC, khususnya kelas ABC itu, dan deklaratornya itu abstract method. Ya. Kemudian kelas turunan akan mewarisi base kelasnya tadi dan menggunakan abstract method untuk mendefinisikan metode-metode abstrak. Seperti ini contohnya. Jadi abstract method yaitu memungkinkan untuk mendefinisikan metode-metode abstrak. Oke. Selanjutnya ada namespace class orientation. Nah, namespace class itu mencakup semua deklarasi yang dibuat secara langsung atau directly di dalam tubuh definisi kelas. Ini termasuk atribut kelas, metode kelas, dan metode kelas biasa. Misalnya seperti tadi ada credit card, namespace ini akan yang ini credit card. Nah, namespace ini akan berisi semua atribut dan metode yang didefinisikan di dalamnya seperti ada get customer, bank, dan lain-lain. Nah, untuk namespace class untuk predatory credit card ini ada seperti init, proses _month, dan charge. Kemudian kalau instance namespace for a predatory credit card object, di sini ada customer, bank, account, balance, limit, dan APR.
Nah, secara umum, namespace ini namespace kelas ini mengatur atribut dan metode yang berkaitan dengan kelas itu sendiri. Sementara namespace untuk setiap objek yang dibuat setiap namespace instansi berisi data yang unik untuk setiap objek yang dibuat dari kelas objek tersebut. Dengan namespace kita bisa memastikan bahwa nama-nama tersebut tidak akan bertabrakan di antara kelas, objek, atau bahkan di dalam jika objek tersebut berada di kelas yang sama. Selanjutnya ada shallow and deep copying. Shallow and deep copying ini dapat dilakukan dalam beberapa metode, masing-masing dengan implikasi yang berbeda. Jadi, misal di sini ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Untuk aliases sendiri atau alias, ketika kita menugaskan satu variabel ke variabel lain, keduanya akan merujuk pada objek yang sama di dalam memori. Nah, perubahan yang dilakukan pada satu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya karena keduanya itu pada dasarnya menunjuk pada data yang sama. Ini disebut sebagai alias. Kalau shallow copy itu dia membuat objek baru, tetapi ia merujuk pada objek yang sama dengan objek aslinya. Jika objek asli berisi objek bersarang, misalnya seperti list, di dalam list, maka shallow copy akan merujuk pada objek bersarang yang sama, namun kontainer luar misalnya list akan berbeda, dan ini akan membawa perubahan pada objek bersarang dan akan mempengaruhi kedua objek, yaitu asli dengan shallow copy, tetapi tidak akan terjadi perubahan pada kontainer luar. Kemudian ada deep copy. Nah, deep copy ini membuat objek baru dan secara rekursif akan menyalin objek yang ditemukan dalam objek asli. Ini berarti copy baru memiliki salinan sendiri di dalam dari objek yang dirujuk oleh objek yang asli. Deep copy ini akan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan pada objek yang telah disalin tidak akan mempengaruhi objek yang asli dan sebaliknya. Nah, dalam contohnya ini ada palette dan warm tone. Yang ini palette and warm tone. If palette is changed, warm tone change as well. They are the same memory location. Jadi, jika palette-nya ini berubah, maka warm tone juga akan berubah karena mereka berbagi di lokasi memori yang sama. Bisa dilihat di sini. Untuk contohnya, jika warm tone ini berubah, maka yang palette juga ikutan berubah. Begitu. Baik, kita telah sampai ke summary atau kesimpulan. Jadi dari modul ini hal-hal yang bisa kita pelajari yaitu yang pertama ada what is OOP and why is it needed, artinya apa itu OOP dan kenapa OOP itu diperlukan. Kemudian bagaimana cara membuat kelas dan objek. Selanjutnya ada bagaimana standar overload operator itu dan fungsi untuk user defined class. Oke. Kemudian how to structure programs through inheritance, bagaimana struktur program untuk inheritance atau pewarisan. Selanjutnya yang kita tahu ada how to create and use abstract class, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak. Dan yang terakhir kita sudah bisa membedakan antara shallow and deep copying. Oke, baik. Karena sudah sampai di kesimpulan, berarti itu sudah materi terakhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.